Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kesejahteraan pegawai, ya, materi bab 5 di OTK Kepegawaian yang sebelumnya Ibu Irma yang pegang, dialihkan ke Ibu karena ada pergantian beberapa guru yang dialihkan mata pelajarannya karena ada penambahan guru juga ya di sekolah kita. Oke, untuk materi kesejahteraan pegawai, pertama kita akan mempelajari dulu tentang apa sih itu pemeliharaan, ya. Jadi si kesejahteraan pegawai ini masuk di dalam pemeliharaan pegawai. Kenapa ada program kesejahteraan pegawai? Kenapa ada hal ini? Itu karena bagian dari aktivitas pemeliharaan karyawan oleh si organisasi, ya. Ini arti pentingnya pemeliharaan. Kenapa sih pemeliharaan itu penting gitu ya? Nah, jadi pemeliharaan itu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal, ya, dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Nah, jadi kenapa kesejahteraan pegawai itu masuk di dalam pemeliharaan? Karena kesejahteraan pegawai, membuat pegawai jadi sejahtera adalah usaha, ya. Usaha mempertahankan kondisi si pegawai supaya tercapai tujuan perusahaan, ya. Misalnya kalian disejahterakan oleh pemerintah melalui dikasih paket internet, ya. Yang kemarin paket internet adalah bagian dari pemerintah untuk memelihara kalian supaya meningkatkan kondisi kalian, baik itu fisik, mental, dan juga sikap, ya. Meningkatkan atau mempertahankan kondisi kalian supaya tujuan pendidikan tercapai, seperti itu, ya. Nah, kemudian pemeliharaan di sini harus mendapat perhatian dari manajer, karena jika tidak diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitas karyawan itu bisa menurun, ya. Kemudian kalau misalnya hal itu terjadi, ya, pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan integrasi yang udah dilakukan dengan baik dan biaya yang gede, ya, itu bisa berkurang untuk berkurang maknanya gitu. Kurang maknanya untuk menunjang tujuan perusahaan, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak memelihara si pegawai dengan baik, tidak mengusahakan dan meningkatkan kondisi si pegawai, ya, itu nanti loyalitas si karyawan turun. Mereka jadi nggak loyal, jadi nggak semangat kerja, sikapnya nggak bagus. Nah, akibatnya nanti segala bentuk pengadaan, segala bentuk pengembangan, ya, segala bentuk kompensasi dan integrasi, ya, jadi nggak berarti gitu, karena nggak dilakukan pemeliharaan, yang dampaknya nanti tujuan perusahaan jadi tidak tercapai, seperti itu, ya. Jadi betapa pentingnya sebuah pemeliharaan. Kemudian tujuan pemeliharaan itu sendiri, yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, ya. Jadi karyawan itu dipelihara supaya produktivitasnya meningkat gitu, ya. Kemudian meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Dengan adanya pemeliharaan, ya, tentu karyawannya jadi lebih disiplin dan juga nggak absen, ya. Karena dia udah dikasih kesejahteraan, udah dikasih fasilitas kayak gitu, ya. Itu dia malah menjadi lebih semangat, merasa diperhatikan, merasa dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia mendapatkan hak dari apa yang dia kerjakan gitu, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas, nah, dan menurunkan turnover. Turnover ini maksudnya pergantian karyawan, ya. Jadi dengan dengan meningkatnya loyalitas, orang yang pindah pun akan berkurang karena mereka setia kepada perusahaan tersebut. Nah, gimana caranya supaya karyawan loyal? Ya, dengan dilakukan pemeliharaan oleh si perusahaan.
Kemudian yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan. Of course, kalau misalnya si karyawan itu sudah dipelihara dengan baik, otomatis dia menjadi tenang ya kan, menjadi aman dan sehat. Karena kenapa? Dia terpelihara. Kalian punya pohon di rumah aja deh, kalau kalian pelihara, kalian siram, kalian kasih pupuk tiap hari, pasti dia tumbuhnya jadi ke atas, nggak ke samping ya. Jadi maksudnya itu si pohonnya ini berkembang dengan baik kayak gitu. Dia juga terlindungi ya. Salah satu bentuk kesejahteraan karyawan misalnya dalam bentuk asuransi. Nah, asuransi itu sangat menjaga keselamatan si karyawan. Jadi dia merasa safety nih. Oh, aku tenang kerja di sini, aku nggak bakal pindah kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Nah, jadi nggak hanya si karyawan yang sejahtera, keluarganya juga ikut. Karena kenapa? Kadang ada yang perusahaan mengcover pemeliharaan itu include dengan keluarganya ya. Kadang ada yang memang si karyawannya doang nih yang dipelihara, tapi dampaknya itu kinerja dia bagus, dia jadi happy, dia di rumah pun akan bahagia. Nah, dia bahagia, otomatis keluarganya itu juga ikut ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan ya. Ini juga berkaitan dengan yang tadi, memberikan ketenangan. Ketika seseorang jadi tenang karena dipelihara, karena merasa safety, nah itu juga akan memperbaiki kondisi fisiknya dia. Kondisi fisik dia jadi happy karena apa? Banyak tunjangan-tunjangan yang dikasih, banyak fasilitas yang diberikan ya. Dan mentalnya pun jadi nggak stres, nggak merasa kok aku nggak diperlakukan dengan adil kayak gitu ya. Jadi ketika si perusahaan memberikan apa yang dimau atau apa yang sesuai dengan kinerjanya si pegawai pasti akan merasa senang. Ketika dia senang, kondisi fisik dan mentalnya sehat dan sikapnya pun akan baik, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Nah, ini juga ketika seseorang mentalnya jadi bagus, dia jadi happy, jadi berkurang konfliknya. Kenapa seseorang itu sering berkonflik? Ya karena tekanan mental yang dia punya ya, banyaknya beban pikiran yang dia punya. Nah, jadi ketika meminimalisir konflik itu diminimalisir atau terminimalisir, jadi suasananya pun akan harmonis. Dia akan punya hubungan internal dan eksternal yang baik di dalam perusahaan gitu. Kemudian yang terakhir, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, ini benar-benar sangat efektif ya, karena kenapa sih pegawainya seneng, otomatis dia bakal ngomong mulut ke mulut, iya di perusahaanku enak kerjanya kayak gitu ya. Jadi citra perusahaan baik, kemudian juga dalam pengadaan karyawan gak ada yang turnover, gak ada yang tiap tahun ada yang pindah, tiap tahun ada yang keluar, ngadain lagi ya, ngerekrut lagi. Nah, itu PR banget buat perusahaan. Jadi dengan adanya pemeliharaan, orang-orang yang ada nih yang dijaga ya. Jadi jangan sampai orang yang ada nggak dijaga kemudian pada keluar, masuk lagi, nggak dijaga lagi, keluar lagi, itu jadinya nggak efektif kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada asas-asas pemeliharaan. Yang pertama itu ada asas manfaat dan efisiensi. Jadi pemeliharaan itu harusnya meningkatkan prestasi kerja ya. Prestasi kerjanya, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Jadi jangan sampai pemeliharaan ini justru membuat hal yang sebaliknya ya, malah membuat si karyawan males-malesan, ogah-ogahan kayak gitu, dikasih fasilitas tinggi tapi nggak ada kewajibannya, atau si karyawan nggak ditegur ketika dia nggak mengerjakan kewajibannya dengan baik kayak gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh si perusahaan. Kemudian asas kebutuhan dan kepuasan. Nah, jadi harus didasarkan oleh kebutuhan dan kepuasan karyawan. Misalnya si karyawan adalah seorang bapak-bapak yang hidup sendiri ya, anak-anaknya udah pada gede. Dikasihlah dia fasilitas misalnya bebas main ke Dufan. Ya bapak-bapak kayak gitu siapa yang mau main ke Dufan, ngapain gitu ya kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan karyawan. Misalnya ya dia bapak-bapak udah tua ya, fasilitasnya misalnya tunjangan hari tua ya kan, itu sesuai seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan hal yang memuaskan si karyawan tersebut. Nah, kemudian asas keadilan dan kelayakan. Nah, jadi
keadilan dan kelayakan ini dijadikan landasan supaya terciptanya ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya. Jadi jangan sampai semua disamaratakan ya. Semua bentuk fasilitas dan kesejahteraan karyawan itu disamaratakan. Yang maksudnya adil dan layak itu adalah posisinya dia di mana, tunjangannya dia itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan jabatan dan pangkatnya. Jangan sampai semua disamaratakan ya. Semua dapat fasilitas yang sama, itu namanya gak adil. Yang di atas nanti merasa cemburu, yang di bawah nanti merasa boleh berleha-leha. Seperti itu. Jadi ketika ada adil dan kelayakan, maka si pegawai itu akan menjadi lebih disiplin ya, kerjasamanya meningkat dan juga semangat kerjanya lebih meningkat lagi. Kemudian asas yang keempat itu asas peraturan legal. Nah, jadi peraturan itu harus dijadikan asas ya, supaya nggak terjadi konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Nah, jadi jangan sampai fasilitas yang udah diberikan ini tuh nggak ada aturan bakunya. Karena kenapa? Kalau nggak ada aturan bakunya, nanti one day bisa dituntut. Nanti one day bisa didemo sama serikat buruh. Nanti one day bisa bermasalah ke depannya ya. Jadi dalam pemeliharaan si karyawan ini juga harus berlandaskan peraturan. Harus ada peraturan yang mengikat gitu ya, atau yang mengaturnya. Kemudian yang terakhir asas kemampuan perusahaan. Nah, ini juga harus dilihat dulu kemampuan perusahaannya seperti apa. Jangan sampai pengen ngasih fasilitas yang wah, pengen si karyawannya bekerja dengan lebih baik lagi, tapi ternyata si perusahaan belum mampu untuk memfasilitasi hal tersebut ya. Jadi kita bisa ngambil contoh kayak perusahaan Google. Mereka ngasih fasilitas yang cukup besar untuk para karyawannya. Yang karyawannya itu yang di kantornya itu ada kantin yang makanannya tuh mahal-mahal dan sehat. Kita bebas makan sepuasnya ya, tapi pekerjaan kita wajib selesai ya. Pekerjaan Google itu kan nggak mudah ya. Nah, si perusahaan ini bisa melakukan hal tersebut karena dia mampu ya. Pemasukannya dia itu banyak, pundi-pundi uangnya itu banyak sekali kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai si perusahaan itu lupa dengan kemampuan dari perusahaannya itu sendiri. Jangan sampai nanti malah terjadi kolaps ya. Ibu dulu pernah baca berita, itu ada sebuah universitas di Indonesia, dia perusahaan swasta ya, instansi swasta. Si kepala sekolahnya ini sangat memfasilitasi mahasiswanya yang pengen kuliah. Dia kasih beasiswa ya, dia kasihlah pokoknya fasilitas yang bagus untuk mahasiswanya. Tapi dia lupa nih kalau misalnya dia itu instansi swasta akan berjalan ketika orang-orang membayar. Alhasil duit mana yang dia pakai buat beasiswa itu adalah duit dari orang-orang yang investasi buat lahan baru. Jadi dia menjanjikan agar lahan baru yang orang-orang investasikan nanti akan dibangun lagi usaha yang lain. Tapi karena dia gagal mengelola, karena dia lupa kemampuannya dia, akhirnya dia kolaps, dituntut sama para investor yang ternyata uangnya dia pakai buat ngebeasiswain si mahasiswa ya. Tujuannya baik, tapi dia lupa sama kemampuannya dia gitu ya. Jadi harus diperhatikan kelima asas-asas pemeliharaan ini. Kemudian metode dari pemeliharaan. Metodenya itu ada 5 ya. Yang pertama komunikasi ya. Jadi di dalam pemeliharaan kita membutuhkan komunikasi. Komunikasi ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi manajemen yang terbuka, yang transparansi, nah itu bisa mendukung terciptanya pemeliharaan keamanan dan kesehatan yang baik dari karyawan. Jadi kalau misalnya ada konflik, itu dengan komunikasi yang baik bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Nah, fungsi komunikasi sendiri itu lebih kepada bersifat instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Ya, kalau yang instruktif itu menyuruh. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita memerintahkan orang tapi tanpa dia merasa terperintah. Kemudian informatif, menyampaikan informasi tanpa dia merasa tergurui ya. Komunikasi itu fungsinya ini. Kemudian influencing ya. Influencing ini mengeducate,
menginfluence lah orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Kemudian evaluatif ya, mengevaluasi apa kekurangan di dalam suatu hal atau di suatu organisasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu insentif ya. Nah, kalau yang tadi pemeliharaannya melalui komunikasi, kemudian yang ini melalui insentif. Nah, insentif yang adil dan layak itu daya penggerak nih untuk merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Jadi karyawan itu merasa dapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasinya ketika dia mendapat insentif nih. Jadi dia lebih semangat kerjanya, lebih loyal lagi kayak gitu. Karena yang namanya manusia kadang nggak cukup hanya dengan bentuk perhatian dari sifat, kayak komunikasi kan bentuk perhatian lain dari sifatnya si atasan kayak gitu ya. Tapi dengan adanya insentif dia merasa wah gitu, kerja kerasku dihargai seperti itu. Jadi komunikasi ini penting, si insentif ini juga mendukung pentingnya si komunikasi yang tadi. Jadi metodenya itu ada 5 ini ya. Yang kedua insentif, yang ketiga kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Jadi kesejahteraan karyawan ini adalah bagian dari pemeliharaan. Nah, kesejahteraan karyawan ini diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan ya, supaya menciptakan semangat kerja, ketenangan, disiplin dan sebagainya yang meningkatkan produktivitas si karyawan kayak gitu ya. Jadi kesejahteraan karyawan ini kayak balas jasa atas kinerjanya si karyawan itu, seperti itu ya. Kemudian apa sih bedanya kesejahteraan karyawan sama insentif? Kalau insentif ini lebih seperti gaji ya, kayak tunjangan atau bonus gitu. Nah, itu insentif. Tapi kalau misalnya kesejahteraan karyawan itu di luar gaji, di luar hal yang mereka tuh pokok mereka dapatkan kayak gitu. Kayak pelengkap ya, namanya balas jasa pelengkap gitu. Kemudian yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, program K3 ini bisa mendukung nih tercapainya pemeliharaan karyawan karena bisa menimbulkan ketenangan. Jadi orang-orang tuh nggak worry, aduh gimana sih kalau misalnya aku kecelakaan kerja tapi aku nggak di cover sama perusahaan kayak gitu ya. Jadi program ini kontrol preventif, kontrol sebelum terjadinya kecelakaan kerja ya, sebelum terjadinya masalah yang bisa mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik ya. Jadi sekarang semua perusahaan malahan itu diwajibkan punya K3 ya. Jangan sampai perusahaan nggak punya K3 dan itu bisa merugikan si karyawan itu sendiri. Pintar-pintar memilih di dalam memilih tempat bekerja. Kemudian hubungan industrial Pancasila. Nah, jadi HIP ini hubungan antara pelaku dalam proses produksi dan jasa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, asasnya itu yang pertama, buruh dalam pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, buruh dan pengusaha perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan. Dan yang ketiga, buruh dan pengusaha itu adalah teman seperjuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat, buruh dan keluarganya, serta perusahaan tempat bekerja. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai orang yang di bawah itu dianggap sebagai orang yang rendahan. Jadi buruh dan pengusaha, pekerja dan juga yang punya pekerjaan itu seperjuangan dalam hal proses produksi, seperjuangan dalam keuntungan, dan juga seperjuangan dalam mempertanggungjawabkan ya. Jadi nggak ada yang namanya ini tanggung jawab pekerja, ini tanggung jawab pengusaha. Nah, ini dia makna dari hubungan industrial Pancasila. Jadi sama rasa, sama tanggung jawab ya, sama-sama melakukan semuanya secara bersama-sama seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk dua hal yang besar, itu adalah insentif dan kesejahteraan karyawan, karena komunikasi ini kan masuk ke dalam humas ya. Kemudian untuk K3 itu masuk di Sarpras ya. Nah, hubungan industrial Pancasila ini masuk di PPKN. Jadi yang kita bahas di sini adalah insentif dan kesejahteraan karyawan. Nah, insentif sendiri ini adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Jadi jenis-jenis insentif itu sendiri ada yang bentuknya positif sama negatif ya. Untuk bentuk-bentuknya sendiri itu ada yang bersifat material, non material sama sosial ya. Jadi insentif ini perangsang ya, untuk merangsang prestasi kerja. Dikasih insentif, dikasih duit, si karyawan ini jadi pengen bekerja lagi kayak gitu. Nah, jenisnya untuk yang positif itu memberikan hadiah material atau non material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas standar. Jadi hadiahnya misalnya ada karyawan yang paling rajin di situ, atau ada karyawan paling teladan. Itu nanti tiap bulannya ditempelin foto mereka sama gelar karyawan teladan untuk bulan ini, ditempel di depan, semua orang bisa lihat. Itu kan ngasih kebanggaan tersendiri ya, untuk si karyawan itu merasa dihargai. Nah, itu adalah bentuk insentif yang positif. Kemudian insentif yang negatif, nah ini memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Nah, misalnya kalau kamu masih terlambat lagi untuk pertemuan ke depan, maka gaji kamu dipotong misalnya. Nah, itu sebenarnya adalah insentif negatif. Kenapa disebut insentif? Karena dengan adanya ancaman itu nanti kedepannya dia akan memperbaiki lagi, seperti itu ya. Tapi nggak semua orang sebenarnya cocok dengan insentif negatif. Ada yang lebih menyukai yang positif, yang negatif merasa merasa nggak dihargai, merasa kurang pas lah, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari jenis insentif. Kemudian bentuk-bentuknya sendiri ada material, non material, dan sosial. Kalau yang material itu kalian pasti udah tahu, bentuknya itu uang dan barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Kesejahteraan di sini dimaknakan sebagai naiknya kasta ekonominya ya. Kasta ekonominya naik, itu namanya sejahtera karyawan. Nah, jadi kalau yang berbentuk material dia itu berbentuk uang atau barang, tapi barangnya itu yang bernilai ekonomis ya. Kemudian kalau yang non material itu berbentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, kayak piagam, piala, medali. Terus yang tadi Ibu kasih tahu, ditempel foto kita di depan, itu kan bentuk dari penghargaan, kayak piagam, kayak medali lah, tapi berbentuk foto ya, kayak gitu. Nah, itu yang berbentuk non material. Dan yang ketiga itu ada yang insentif sosial. Jadi fasilitas dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuannya lagi. Jadi insentif sosial ini kayak kalian dikasih promosi, dikasih diklat ya, dikasih pendidikan, atau dikasih bonus naik haji kayak gitu. Jadi kalau sosial ini fasilitas untuk meningkatkan kemampuan kayak gitu ya. Nah, jadi ada 3 hal, material, non material, sama sosial. Nah, kemudian untuk yang kedua, program kesejahteraan karyawan. Nah, untuk kesejahteraan karyawan itu adalah balas jasa pelengkap ya, material dan non material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Jadi program kesejahteraan karyawan ini udah diatur sama aturan di perusahaan itu. Nah, tujuannya ini untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan supaya produktivitas kerjanya meningkat. Nah, sekarang kita lihat untuk kompensasi langsung dengan kesejahteraan karyawan ya. Kompensasi nggak langsung, apa sih bedanya? Nah, kalau kompensasi langsung ini gaji atau upah. Jadi kompensasi langsung ini bentuknya adalah insentif ya. Insentif ini dia bahasa lainnya gaji atau upah atau kompensasi langsung. Nah, apa sih bedanya antara insentif sama kesejahteraan karyawan? Ya, kesejahteraan karyawan ini kompensasi nggak langsung ya. Nah, persamaannya kita lihat dulu. Kalau gaji atau upah ya, persamaannya yang pertama adalah merupakan sama-sama outcome. Outcome itu pendapatan ya, pemasukan untuk si karyawan. Yang kedua, tujuannya sama, buat memenuhi kebutuhan dan keterikatan karyawan. Jadi buat mengikat si karyawan supaya prestasinya lebih naik lagi, untuk ngasih kebutuhan dia kayak gitu. Ini sama kayak kalian kalau temenan sama temen, biar dia mau temenan lagi sama kalian, kalian beliin dia apalah kayak gitu, kalian jajanin kayak gitu biar dia betah temenan sama kalian. Nah, itu adalah bentuk
kompensasi, persamaan dari kompensasi langsung sama nggak langsung. Nah, ingat, kompensasi langsung itu insentif, kompensasi nggak langsung itu kesejahteraan karyawan ya. Yang langsung itu gaji atau upah, kalau yang nggak langsung itu bentuknya selain dari gaji dan upah. Nah, kemudian persamaan yang ketiga itu adalah biaya untuk perusahaan ya. Jadi kompensasi ini adalah budget yang harus dikeluarin perusahaan, tapi pemasukan bagi karyawan gitu. Kemudian yang keempat, persamaannya adalah dibenarkan oleh peraturan legal, jadi dimasukkan ke dalam neraca fiskal perusahaan. Nah, jadi kompensasi ini dia masuk ke dalam neraca keuangannya si perusahaan. Jadi bukan yang ngeluarin budget tapi nggak dicatat kayak gitu. Tapi ini kalau misalnya nanti ada audit keuangan, nah ini kompensasi dihitung sebagai cash flow kok kayak gitu ya. Kemudian perbedaannya sendiri adalah yang pertama, gaji atau upah itu hak karyawan ya, dan menjadi kewajiban si perusahaan gitu ya. Nah, sedangkan kesejahteraan karyawan itu bukan kewajiban perusahaan ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ditiadakan ya nggak masalah ya. Jadi insentif itu gaji itu kan pokok ya. Orang kalau nggak digaji nggak mau kerja dong kayak gitu. Tapi kalau kesejahteraan karyawan ini tuh bonus gitu dari si perusahaan ngasih fasilitas buat dia mau kerja. Kayak yang tadi si Google, dia fasilitasin dengan adanya kantin yang bebas makan, dan makanannya itu mahal-mahal dan sehat kayak gitu. Bebas mau makan kapan aja, di mana aja ya. Tapi nanti sewaktu-waktu kalau itu ditiadakan, si perusahaan nggak akan dituntut, nggak akan bersalah kayak gitu ya. Nah, kemudian gaji itu wajib dibayar kayak gitu ya. Insentif itu wajib dikasih, kompensasi nggak langsung atau kesejahteraan karyawan itu nggak wajib ya. Kemudian kalau insentif itu wajib dibayar dengan uang ya. Sedangkan kesejahteraan karyawan itu bisa diberikan dengan uang atau non uang kayak gitu ya. Jadi berbentuk fasilitas. Nah, kemudian kalau gaji atau upah itu waktu dan besarnya tertentu. Jadi kalau ya namanya gaji kan udah ada kesepakatan di awal ya, besarannya berapa, terus pembayarannya kapan. Nah, kalau misalnya kesejahteraan itu nggak ditentukan, jadi suka-suka perusahaan mau ngasih kapan. Misalnya mau ngasih buat karyawan yang teladan sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali, suka-suka dia. Atau mungkin mau ditiadakan juga nggak masalah. Tapi kalau gaji atau upah itu wajib kayak gitu ya. Kemudian pentingnya program kesejahteraan ini adalah untuk mempertahankan karyawan yang qualify, yang berkualitas ya. Jadi karyawan yang berkualitas ini wajib dikasih fasilitas. Jadi untuk nahan dia supaya nggak keluar gitu loh. Ini orang penting, ini orang berharga untuk perusahaan. Kemudian kesejahteraan yang diberikan itu sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Nah, kenapa kesejahteraan karyawan itu penting? Supaya memberikan manfaat nih untuk si keluarga yang bekerja. Kemudian program kesejahteraan karyawan ini harus disusun berdasarkan peraturan legal ya, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan. Jangan sampai bikin program kesejahteraan tapi nggak sesuai sama peraturan legal, kemudian dia nggak berkeadilan. Nah, dan harus perhatiin juga kemampuan perusahaan. Kayak yang tadi ngasih kesejahteraan karyawan berupa penghargaan ya, ngasih nama sama foto kalau dia itu karyawan teladan di bulan ini. Nah, itu kan kemampuan perusahaannya cuman ngasih segitu, tapi dia merasa dihargai gitu ya, disanjung. Nah, tapi itu berkeadilan dan layak untuk diberikan. Kemudian tujuan dari pemberian kesejahteraan itu sendiri yang pertama untuk meningkatkan loyalitas atau kesetiaan si karyawan dan juga keterikatan karyawan ke perusahaan. Si perusahaan makin merasa terikat dong, makin merasa berhutang nih, makin merasa udah sebaik ini loh perusahaan ke aku kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan nih bagi si karyawan dan keluarganya.
Nah, jadi si karyawan ini dia itu jadi lebih tenang karena merasa kebutuhannya terpenuhi di perusahaan tersebut. Kemudian juga bisa memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja si karyawan, ya. Ini sama kayak yang tadi, si karyawan ini jadi lebih semangat buat bekerja karena merasa dihargai, ya, merasa diapresiasi seperti itu. Kemudian menurunkan tingkat absensi dan turnover. Ini mirip juga yang tadi, si karyawan jadi lebih semangat akibatnya nggak ada karyawan yang keluar, ya, dia hadir terus kayak gitu. Kemudian menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik. Nah, dengan si perusahaan mengapresiasi si karyawan, jadi lingkungan dan suasana kerjanya itu jadi lebih kondusif, lebih menyenangkan. Ya, bayangin kalau misalnya si karyawan nggak pernah diapresiasi, udah kerja capek-capek, gajinya malah dipotong, kemudian dimarahin tiap hari, udah deh, dia pasti pengen cepet-cepet keluar gitu ya. Kemudian membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kenapa bisa pelaksanaan pekerjaan jadi lancar? Karena kinerja pegawai ini tadi jadi bagus, kinerjanya bagus, dampaknya ke pekerjaan tadi jadi bagus juga gitu. Kemudian memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Nah, ini tentu si karyawan jadi seneng ya, kesehatannya jadi bagus ya, mentalnya sehat, fisiknya sehat, dan kualitas mereka itu jauh lebih baik karena mereka itu pengen upgrade diri terus gitu ya, karena merasa dihargai. Karena sifat dasar manusia itu sebenarnya adalah ingin ada pengakuan, ingin adanya apresiasi, penghargaan gitu. Kemudian selanjutnya memelihara mengefektifkan pengadaan karyawan ya, sama kayak yang tadi. Jadi nggak ada orang yang keluar ya, jadi dipertahankan orang yang berkualitas, nggak ada yang keluar masuk nggak jelas kayak gitu. Kemudian mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan ya. Tentu aja ketika karyawan bahagia, kemudian dia tenang, nyaman, bekerja pun dia benar, jadi nggak asal-asalan, nggak yang sampai terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Dan alat-alat pun berfungsi dengan optimal karena mereka merasa memiliki gitu. Kemudian meningkatkan status sosial karyawan dan keluarganya. Nah, ini dia, sejahtera, dia jadi sejahtera, statusnya jadi naik kayak gitu ya. Kemudian jenis-jenis kesejahteraan karyawan dalam bentuk ekonomis nih ya. Bentuk ekonomisnya yang pertama uang pensiun ya. Mereka udah dijanjikan nanti uang pensiun ketika mereka udah memasuki usia pensiun. Nah, kemudian uang makan ya. Uang makan dikasih misalnya untuk makan siang ditanggung sama perusahaan per bulan 600.000 misalnya. Kemudian uang lembur, nah lembur 1 jam misalnya dikasih insentif sekian kayak gitu. Kemudian uang transport ya, uang transport ini bisa bentuknya diantar jemput pakai bus, boleh juga dikasih uang bensin atau uang tol kayak gitu ya, jadi bentuknya bermacam. Kemudian ada uang lebaran atau Natal, nah ini THR. Kemudian ada uang bonus atau gratifikasi. Nah, ini bonus misalnya ada project yang berhasil, terus kemudian dananya dibagikan untuk si karyawan, sisanya gitu, supaya meningkatkan tingkat semangatnya si karyawan itu. Kemudian uang duka kematian, misalnya ada yang kecelakaan kerja di perusahaan, si perusahaan ini mau ngasih uang duka ke keluarganya supaya keluarganya sejahtera setelah ditinggal oleh kepala keluarganya. Kemudian ada uang pengobatan kayak BPJS, sekarang kan semua perusahaan pakai BPJS. Kemudian pakaian dinas dan lain sebagainya ya. Kemudian jenis kesejahteraan karyawan yang berbentuk fasilitas, yang pertama itu tempat ibadah ya. Jadi sekarang semua perusahaan itu ataupun rumah makan bahkan sekarang diatur harus ada musolanya di dalam ya, itu diatur sama undang-undang. Jadi fasilitas yang berbentuk fasilitas pertama tempat ibadah, ada kafetaria, sarana olahraga, sarana kesenian, kesempatan pendidikan atau seminar, cuti dan cuti hamil ya, cuti melahirkan, cuti haid. Nggak ada cuti haid, mana ada cuti haid ya. Ada cuti melahirkan. Kemudian sarana koperasi atau toko ya, izin-izin dan sebagainya. Jadi fasilitas-fasilitas ini adalah bentuk dari kesejahteraan karyawan. Jadi betapa bahagianya ketika si karyawan itu terlengkapi fasilitasnya di perusahaan tersebut. Kemudian yang berbentuk pelayanan,
Yang pertama itu ada puskesmas atau dokter perusahaan. Sekarang kan banyak ya perusahaan yang punya dokternya sendiri. Jadi kalau misalnya sakit atau apa yang dipanggil dokter perusahaan dan kita nggak harus bayar. Kemudian jemputan karyawan, ya ini yang tadi kayak uang transport tadi. Kadang ada yang perusahaan ngasih uangnya langsung, ada yang berbentuk jemputan, ya. Nah kemudian ada jasa penitipan bayi. Kemudian ada bantuan hukum. Bantuan hukum di sini sangat meringankan ya untuk si karyawan itu sendiri, karena kalau misalnya kita nyewa pengacara atau ngurus segala yang terkait dengan hukum sendiri, itu kan butuh biaya yang besar ya. Kemudian penasihat keuangan ya. Kemudian dalam hal ini penasihat keuangan misalnya untuk membayar pajak kayak gitu. Kemudian asuransi atau Astek. Nah, ini asuransi sekarang udah pada banyak yang pakai asuransi kayak Prudential ya, Astra kayak gitu. Jadi udah banyak yang menggunakan bentuk pelayanan ini dalam memberikan kesejahteraan karyawan. Kemudian kredit rumah ya, ada perusahaan yang memfasilitasi KPR, bahkan ada yang kredit mobil ditanggung sama perusahaan, nanti cicilnya ke perusahaan. Kan kalau kayak gitu jadi ngikat si perusahaan, sebelum 5 tahun sebelum lunas itu kamu gak boleh keluar dulu dari perusahaan ini, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah jadi bentuknya itu bermacam ragam. Nah jadi di sini kita bisa lihat konsep pemeliharaan, ini harusnya di halaman 1 ya tadi, sorry. Nah jadi konsep pemeliharaan itu yang pertama ada pengertian, tujuan dan asas, ada metodenya, ada jenis dan bentuknya insentif, ada hubungan industrial Pancasila, kesejahteraan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, ada K3-nya ya. Oke, ini bentuk-bentuk dari pemeliharaan sendiri. Yang kita bahas di sini adalah kesejahteraan karyawannya. Oke, cukup sampai di sini untuk materi kesejahteraan karyawan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian drop di komen. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.